Pernah nggak teman-teman bertanya, atau setidaknya teman-teman memiliki pemikiran seperti ini misalnya, kenapa negara itu sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini bahkan, itu negara tidak boleh menyeret kalian keluar? Kenapa negara itu tidak boleh datang tiba-tiba ke rumah kalian dan menyeret kalian keluar seperti binatang, seperti yang mereka lakukan pada Jenderal Ahmad Yani? Mengapa hal demikian itu dilarang? Apakah karena negara itu baik? Oh, jangan naif. Sejarah itu membuktikan kalau negara itu adalah entitas yang paling sering dan paling banyak membunuh warga negaranya sendiri. Atau karena kita punya selembar kertas sakti yang bernama hak asasi manusia. Banyak orang teriak soal HAM. Banyak orang teriak soal HAM, tetapi gagal akan fundamental dari HAM itu sendiri. Gagal maksud di sini, yakni gagal dalam memahami fundamental dari HAM itu sendiri, teman-teman. Ada yang bilang HAM itu adalah produk Barat. Ada juga yang bilang HAM itu adalah alat penjajah gaya baru. Dan bahkan ada yang juga mengatakan kalau HAM itu adalah hak yang mutlak bagi mereka. Ada teman saya menyampaikan hal ini dengan saya. Oh, saya punya HAM, berarti saya bebas dong untuk melakukan apa saja yang saya mau, apa saja yang saya inginkan. Oh, saya bebas dong karena saya punya HAM. Oh, tidak seperti itu, teman-teman. Tidak ada yang bilang HAM itu mutlak. Bukan juga HAM itu merupakan sebagai alat penjajah gaya baru, dan bukan juga HAM itu muluk-muluk adalah produk buatan negara Barat. Nah, di video ini kita akan bedah HAM atau hak asasi manusia sampai ke akar-akarnya. Kita akan bedah sejarah-sejarah kelam akan penegakan HAM ini, akan pembentukan hukum HAM ini, bahkan sampai ke sejarah yang berdarah-darahnya semua. Kemudian kita akan bahas juga perspektif yang sangat kita underrated, yakni perspektif dari agama Islam yang sering kita lupakan juga, dan sampai ke satu pertanyaan yang cukup mengerikan. Kapan HAM itu bisa dicabut? Saya, Ahmad Zaid Al-Behaki. Mari kita bedah. Kita mulai dari first principles yang terlebih dahulu, atau prinsip-prinsip awal HAM terlebih dahulu. Sebuah pertanyaan timbul, kan? Dari mana sih hak teman-teman itu berasal? Dari mana semua hak asasi manusia, semua konsep akan HAM itu berasal? Nah, dalam menjawab itu, sebagai mahasiswa hukum ya, tentunya tidak afdol kalau menjawab satu argumen itu tidak berdasar, baik itu berdasar dari peraturan perundang-undangan maupun dari literatur-literatur. Oke, dalam kesempatan ini, dalam video ini, saya akan membahas HAM melalui perspektif dari seorang penulis yang bernama Wahyu Wibowo SHMH. Buku yang saya pegang, Pengatur Hukum Hak Asasi Manusia oleh Wahyu Wibowo SHMH. Ini yang menjadi patokan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan yang akan menjadi pedoman saya untuk menjelaskan bagaimana konsep HAM itu sebetulnya. Oke, mari kita mulai dari first principle. Di dunia hukum ada satu perdebatan klasik. Ada dua kubu di sini. Terdapat dua kubu. Yang pertama ada kubu positivisme dan kubu hukum alam. Nah, kita bahas dari positivisme terlebih dahulu. Nah, kaum positivis bilang, oh, hak asasi manusia itu ada karena negara yang memberikan, ada karena pemerintah yang memberikannya. Lewat apa? Ya lewat undang-undang, lewat hukum positif suatu negara. Nah, artinya kalau misalkan suatu hari negara bilang, pemerintah bilang, besok hak kamu akan saya cabut, bisa apa kita? Karena notabene ya sah-sah saja secara hukum positif.
kalau misalnya kita menganut kaum positivisme, apa yang seperti yang dibilang oleh kaum penganut aliran positivisme. Nah, itu mengerikan kan? Oke, itu kubu yang pertama. Nah, kubu yang kedua atau aliran yang kedua, ada aliran hukum alam. Nah, ini yang sangat menarik, karena ini merupakan basis pembentukan HAM modern sekarang. Nah, hukum alam atau natural law yang dipelopori oleh John Locke, yang mana beliau itu adalah seorang filsuf Inggris. Jadi beliau mengatakan kalau HAM itu sifatnya itu pranegara. Artinya apa, teman-teman? Artinya hak itu sudah nempel ke teman-teman semua, bahkan sebelum negara itu ada, sebelum pemerintahan itu ada. Hak asasi teman-teman itu sudah ada di dalam diri teman-teman semua, bahkan sejak teman-teman baru lahir dari perut ibu, teman-teman semua. Kemudian juga yang menganut kaum hukum alam ini, natural law, bilang hak itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan pemberian dari pemerintah, yang mana hak itu tidak bisa diganggu gugat, teman-teman. Jadi diulangi lagi, kaum positivis bilang ini hak asasi manusia itu diberi oleh pemerintah melalui satu hukum positif negara, sedangkan satunya bilang hak itu bukan dari pemerintah, hak itu bukan diberi oleh negara, hak itu adalah diberi oleh Tuhan selaku pencipta manusia. Maka manusia diberi hak oleh penciptanya sendiri untuk berbagai aspek. Nanti akan saya jelaskan apa saja hak-hak yang tidak boleh diganggu gugat, yang hak itu adalah pemberian dari Tuhan dan itu tidak bisa diganggu gugat, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan di part selanjutnya. Nah, John Locke bilang negara itu cuma penjaga malam. Artinya misalkan kita bikin satu kontrak sosial. Oke negara, saya akan kasih kamu kekuasaan, akan tetapi kamu ada tugas. Tugas kamu ya menjaga hak saya. Saya beri kamu kekuasaan, tapi tolong kamu jaga hak-hak saya. Jaga hak-hak saya itu tetap berjalan, tetap bisa saya pakai. Nah, kalau misalnya negara melanggar itu, ya otomatis legitimasi negara akan hilang. Nah, inilah yang kemudian diadopsi sama Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776 dan jadi basis kenapa kita manusia itu punya value yang gak bisa ditawar. Ya, tapi teman-teman, teori itu cuma manis di mulut kalau nggak ada aturan mainnya. Nah, dulu kita tarik ke belakang, ada prinsip kedaulatan negara yang kaku. Misalkan sebuah prinsip di negara-negara berlaku dulu. Kalau misalnya ada sesuatu terjadi di rumah tangga negara lain, maka negara lainnya tuh tidak boleh ikut campur, tidak boleh masuk, tidak boleh membantu negara itu. Kalau misalnya negara A ada masalah, tapi pada saat Perang Dunia II itu mengubah semuanya, mematahkan statement tersebut. Nah, Nazi Jerman itu membantai jutaan Yahudi, Gipsi, dan kaum minoritas lainnya pada masa itu. Nah, melalui peristiwa itu dunia sadar, teman-teman. Negara-negara lain sadar. Ya, kalau misalnya dibiarkan seperti itu, Nazi Jerman terus membantai kaum Yahudi, yang mana kaum Yahudi itu adalah kaum minoritas di negara Jerman pada saat itu, ya otomatis mereka akan habis. Mereka akan punah, teman-teman. Manusia akan habis kalau seperti itu. Kalau kedaulatan tersebut masih berlaku, masih dianut oleh negara tersebut. Setelah peristiwa Nazi Jerman tersebut, peristiwa Perang Dunia II tersebut, lahirlah pengadilan yang namanya Pengadilan Nuremberg. Nah, ini adalah momen yang bersejarah, teman-teman. Untuk pertama kalinya, individu atau pejabat negara
itu diadili, bukan cuma karena kejahatan perang, tapi karena crime against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Definisinya jelas di sana: pembunuhan, kekerasan, perbudakan, pengusiran yang dilakukan secara sistematis terhadap sipil itu merupakan crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, dari trauma inilah PBB lahir, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 1948. Kemudian setelah itu PBB mengeluarkan sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Universal HAM atau dalam bahasa Inggrisnya itu United Declaration of Human Rights. Oke. Nah, di sini teman-teman, ini adalah titik di mana HAM itu diinternasionalkan. Maksudnya HAM itu mulai dianut oleh hukum internasional. Nah, sejak saat itu juga hukum internasional pun berubah. Nah, dulu subjek hukum itu hanyalah individu, hanyalah orang perorangan. Sekarang setelah itu negara menjadi subjek hukum internasional yang harus dilindungi. Artinya tidak cuma saya, tidak cuma teman-teman semua, bahkan negara ini pun haruslah dilindungi oleh satu perangkat hukum, yakni hukum internasional. Nah, tibalah kita pada sesi yang saya favoritkan, yakni sesi yang seringkali kita underratedkan. Bagaimana Islam itu berpendapat mengenai HAM? Bagaimana HAM dalam perspektif Islam? Kan sering beredar banget kita dengarkan narasi-narasi di luar sana, narasi di sosmed itu mengatakan, oh, HAM itu produk Barat. Oh, HAM itu adalah akal-akalan kaum liberalisme yang nanti bakal merusak kaidah-kaidah Islamiyah. Benarkah demikian? Kalau kita buka data sejarah ke belakang, jauh sebelum John Locke itu ngomongin tentang natural rights, tentang hukum alam di abad ke-17 tadi, atau bahkan PBB bikin deklarasi DUHAM di tahun 1948. Teman-teman, Islam di abad ke-7 itu sudah meletakkan fondasi HAM yang sangat radikal. Nah, saya jelaskan berdasarkan buku ini. Ada 3 pilar HAM di dalam agama kita, dalam agama Islam. Yakni yang pertama ada kebebasan, ada persamaan, dan ada keadilan. Nah, pilar yang pertama kita bahas terlebih dahulu, yakni tentang kebebasan. Islam itu menjamin kebebasan beragama, teman-teman. Islam itu tidak memaksakan teman-teman semua untuk menganut agama Islam. Islam juga tidak memaksakan teman-teman untuk melakukan kaidah agama Islam jika teman-teman bukan seorang Muslim. Jika teman-teman itu beragama lain, non-Muslim, Islam tidak memaksakan itu. Islam tidak memaksakan untuk kalian join ke Islam. Oh enggak. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 itu jelas disebutkan di sana. Kemudian teman-teman, tidak hanya kebebasan beragama, di dalam Islam juga diatur mengenai kebebasan berpendapat, teman-teman. Nah, kebebasan berpendapat di Islam itu juga dijamin. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW, panutan kita, panutan umat Muslim seluruh dunia, itu bilang, diam dari kebenaran itu adalah setan bisu. Wah, menggelegar sekali, bukan teman-teman? Nah, kemudian pilar yang kedua yakni adalah persamaan. Nah, saat dunia barat masih sibuk dengan perbudakan dan rasisme sampai ke abad 19, Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 itu sudah menyampaikan, sudah berpidato kepada umat masyarakat Arab pada saat itu, umat masyarakat luas pada saat itu. Beliau bilang, tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab. Tidak ada kelebihan atas orang kulit putih di atas kulit merah.
Tidak ada kelebihan orang kulit merah dengan orang kulit putih, melainkan hanya ketakwaan mereka. Jadi Nabi bilang, kebebasan berpendapat itu persamaan orang-orang itu tidak dilihat dari dia ini ras apa, dia ini warna kulitnya hitam atau putih, dia ini warna kulitnya kuning, dia warna kulit enggak seperti itu teman-teman. Nabi bilang kalau semua manusia itu sama, tidak ada yang beda, baik itu dari status sosialnya, baik itu dari warna kulitnya, baik itu dengan rasnya. Yang membedakan antara manusia dengan manusia yang lain itu adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan cuma omong-omong teman-teman, ini bukan cuma omong-omongan Nabi. Nabi melakukan hal tersebut. Nabi pada saat itu membebaskan para budak, membebaskan budak-budak itu dalam skala masif, teman-teman. Nah, ketiga itu ada pilar keadilan. Nabi pernah berbicara dalam sebuah hadis. Ya, beliau bicara, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, niscaya aku potong tangannya. Nah, teman-teman tahu kan Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat suci, teman. Manusia yang kedudukannya lebih tinggi dari kita semua, teman-teman. Bahkan beliau pun bilang seperti itu kepada orang-orang. Anaknya sendiri dia rela potong jarinya, teman-teman, kalau ia salah. Nah, ini kalau di dunia hukum sekarang kita tahu ini merupakan asas equality before the law ya, teman-teman ya. Atau asas yang menyatakan kalau semuanya itu sama di hadapan hukum. Semua manusia itu sama di hadapan hukum ya. Nah, nggak ada privilege di sana. Nggak ada privilege, oh ini anak pejabat, oh ini anaknya, oh ini kepala daerah, oh ini anaknya kepala dinas, oh nggak ada. Kalau salah ya tetap salah, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang HAM itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, kayaknya mungkin dia mainnya kurang jauh deh. Mungkin dia baca sejarahnya itu kurang banyak deh. Oke, kita tadi sudah bahas teorinya, kita tadi sudah bahas sejarahnya yang cukup panjang lebar itu, dan melalui perspektif agama yang terbesar kedua di dunia saat ini, yakni agama Islam. Nah, sekarang gimana cara kerjanya di dunia nyata? Bagaimana hukum HAM itu bekerja di dunia nyata, tidak hanya sekedar teori tadi ya. Nah, saya mengambil kutipan dari Profesor Louis Henkin. Nah, beliau itu punya analogi yang cukup menarik. HAM itu awalnya adalah nilai moral atau universal. Nah, beliau bilang, tapi moral itu aja nggak cukup. Tapi dengan moral itu nggak cukup, teman-teman. Moral aja itu nggak cukup. Nah, moral itu nggak punya gigi kalau nggak ada hukumnya. Jadi moral itu nggak cuma sekedar moral itu nggak kuat, teman-teman, kalau nggak ada hukum yang menjalankannya, hukum yang mengaturnya. Nah, dalam menjalankan hukum itu, dalam menjalankan HAM itu kita setidaknya butuh dua hal. Ada softwarenya, ada hardwarenya. Nah, kita ibaratkan gini, teman-teman. Di komputer itu terbagi atas dua komponen. Pertama ada software dan kedua ada hardware. Nah, di komputer kalau misalnya salah satu ini tidak ada, ya maka tidak ada yang bisa diproses. Tidak ada yang bisa dikerjakan, tidak ada yang bisa diterapkan. Misalnya seperti ini, kalau laptop teman-teman softwarenya ada nih, data-datanya ada nih, data yang mau diolah tuh ada nih, program-program yang mau diolah tuh udah ada di dalam memori. Akan tetapi hardwarenya rusak, teman-teman. Nah, bagaimana data itu bisa terolah kalau tidak ada hardwarenya, tidak ada CPU-nya, tidak ada central process unit-nya, tidak ada power dari
laptop atau komputer itu. Nah, bagaimana data itu bisa terproses, teman-teman? Bagaimana data itu bisa diterapkan? Bagaimana data itu bisa dijalankan? Bagaimana suatu program itu bisa dijalankan kalau nggak ada hardware? Nah, begitu juga sebaliknya. Teman-teman punya hardware, punya PC dengan komponen yang bagus, komponen yang mahal-mahal. Tapi itu percuma kalau nggak ada software yang ada di dalam hardware itu. Jadi apa yang mau dikerjakan hardware kalau nggak ada softwarenya, kalau nggak ada data-datanya yang harus ia kerjakan, harus ia proses, apa yang mau ia proses? Kurang lebih seperti itu di hukum, teman-teman. Untuk menegakkan hukum, kita tuh butuh dua hal untuk menegakkan HAM ya. Maksud saya untuk menegakkan HAM, kita tuh butuh dua hal. Yang pertama ada software, yang kedua ada hardware. Nah, softwarenya apa? Softwarenya itu peraturan perundang-undangan, teman-teman. Peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan lain sebagainya yang membahas tentang HAM. Kita spesifik membahas HAM pada video kali ini ya. Itu tadi softwarenya. Kemudian hardwarenya apa? Hardwarenya itu berupa lembaga-lembaga. Nah, lembaga-lembaga seperti pengadilan, ada pengadilan HAM, Komnas HAM, PBB, dan lain sebagainya itu. Jadi jelas teman-teman, ya, analoginya tadi tentang komputer, kalau tidak ada hardware ya, bagaimana menjalankan softwarenya, kalau tidak ada software, bagaimana hardware itu bisa bekerja. Nah, begitu juga di hukum. Kalau peraturannya tidak ada, maka pengadilan HAM, Komnas HAM itu menegakkan HAM itu berdasarkan apa? Nah, gitu teman-teman. Nah, begitu pun sebaliknya, kalau peraturannya ada, undang-undangnya ada, sudah dibuat, perjanjian internasional sudah dibuat, kalau tidak ada lembaganya, dalam hal ini pengadilan HAM, Komnas HAM, ya maka itu tidak bisa diterapkan, tidak bisa ditegakkan. Kalau misalnya ada masalah, ada konflik mengenai HAM, itu tidak bisa terlaksana, teman-teman, kalau nggak ada lembaganya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau tanpa hardware dan software ini, HAM itu cuma jadi ide, teman-teman, cuma jadi aspirasi saja, bukan hak hukum yang bisa dituntut. Makanya kalau ada pelanggaran HAM gitu, kita nggak bisa cuma teriak di medsos. Kita harus cek instrumen hukum apa yang dilanggar dan lembaga mana yang macet. Nah, seperti di komputer tadi, kalau misalnya ada yang tidak jalan, maka kita harus periksa salah satunya mana yang bermasalah, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami oleh netizen. Ya, teman-teman semua ya. Pertanyaan itu sering muncul tuh begini. Apakah karena kita punya HAM, itu kita bebas melakukan apa saja? Oh, tentu tidak, teman-teman. Sudah jelas di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu menjelaskan di dalam pasal 28C, dan juga saya kutip pasal 29 DOHAM, itu jelas bilang kalau dalam menjalankan hak itu kita tunduk pada pembatasan yang diterapkan oleh undang-undang. Kenapa, teman-teman? Simpel alasannya, yakni untuk menghormati hak orang lain. Nah, contoh hak yang dibatasi itu, teman-teman, yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya begini, saya debat dengan teman-teman semua. Nah, hak saya kan ada tuh. Saya bisa menyampaikan pendapat. Saya ada hak untuk menyampaikan argumentasi saya. Saya punya hak untuk berpikir. Tetapi teman-teman, hak saya itu bisa dibatasi oleh undang-undang dengan catatan kalau saya ketika berdebat dengan teman-teman, tuh tangan saya ini sampai ke hidung teman-teman semua. Nah, di sana hak seseorang itu dibatasi menurut undang-undang. Nah, di sana pembatasannya salah satunya, teman-teman. Tapi teman-teman, selain yang dibatasi tadi, ada hak kita yang tidak boleh ada yang mengganggu-gugat, bahkan negara sekalipun, bahkan even negara sedang lagi chaos, lagi hektik, lagi ada konflik bersenjata atau konflik apapun itu hak kita sebagai manusia, sebagai warga negara itu tidak boleh dicabut, teman-teman. Apa nama haknya itu? Nama haknya itu adalah hak non-derogable, atau hak yang tidak dapat diganggu gugat, atau non-derogable rights. Nah, ini adalah hak yang level dewa, teman-teman. Hak yang tingkatannya itu sangat tinggi. Even negara pun tidak boleh ganggu gugat, tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun, dalam keadaan apapun. Nah,
tadi saya sudah bilang kan teman-teman di awal kalau ada hak seorang manusia yang tidak boleh digugat. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan itu. Nah, apa saja teman-teman hak yang tidak boleh dicabut oleh negara? Hak kita itu tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Nah, hak itu ada antara lain ada hak untuk hidup, hak kita untuk hidup di suatu negara, hak untuk tidak disiksa oleh siapapun, hak untuk tidak diperbudak bahkan oleh negara maupun oleh pemerintah maupun oleh orang perorangan. Kita itu tidak boleh perbudak. Kemudian hak untuk menganut agama apapun atau menganut agama kepercayaan apapun, atau bahkan hak untuk tidak menganut agama apapun. Kita ada hak itu teman-teman. Kemudian yang keempat, 1, 2, 3, 4, oke, yang kelima itu adalah hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut. Nah, jadi walaupun negara lagi rusuh, negara lagi hektik, negara lagi chaos, aparat penegak hukum dalam ini polisi dan tentara itu tidak boleh semata-mata menyiksa orang, tidak boleh merebut hak orang tersebut. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak siksa, itu tidak boleh direbut oleh negara dengan alasan apapun. Itu merupakan hak absolut kita teman-teman. Nah, sedangkan ada hak lain yang ya boleh dicabut oleh negara, boleh dicabut oleh pemerintah melalui undang-undang tentunya teman-teman. Nah, apa saja hak-hak itu? Seperti hak untuk kebebasan bergerak ataupun berkumpul, hak untuk menyampaikan pendapat, ya itu adalah hak yang bisa dicabut teman-teman, bisa diganggu-gugat atau derogable rights. Hak itu boleh dicabut teman-teman, boleh dibatasi, boleh dikurangi, boleh dicabut bahkan kalau alasannya itu darurat demi stabilitas negara atau demi keamanan nasional. Tapi ingat teman-teman, negara itu harus membatasinya, ya harus proporsional teman-teman, ada tujuannya. Dan pembatasan tersebut tidak boleh diskriminatif, tidak boleh karena dia karena dia ada konflik dengan pemerintah, maka haknya dicabut. Kalau misalnya dia membela pemerintah, haknya diumbar-umbar. Enggak seperti itu. Itu diskriminatif namanya. Negara tidak boleh seperti itu, teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dari penjelasan yang cukup panjang lebar ya, teman-teman. Oke, masuk kita ke konklusi. Teman-teman, HAM itu bukanlah sekedar pasal-pasal, bukanlah sekedar teori-teori yang saya baca di buku ini dan ya buku-buku lain. Bukan sekedar itu teman-teman. HAM adalah tameng terakhir kita. Kalau negara itu sedang hektik, sedang chaos, HAM itu adalah tameng terakhir kita sebagai manusia. Sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang tidak ada dayanya dibandingkan suatu raksasa yang bernama negara. Sejarah hukum HAM adalah sejarah tentang manusia yang belajar seringkali dengan cara yang menyakitkan dan berdarah, bahwa kekuasaan tanpa kontrol itu adalah bencana. Memahami HAM bukan berarti menjadi pemberontak. Justru dengan memahami HAM itu adalah bentuk tertinggi kita, bentuk tertinggi dari kewarasan kita sebagai warga negara. Kita tahu akan hak kita apa saja, dan kita tahu batasannya itu apa saja, dan kita tahu kapan harus berkata tidak pada kesewenang-wenangan. Sebagai penutup, saya kutip dari pidatonya John F. Kennedy. Beliau bilang, hak manusia itu tidak datang dari kemurahan hati negara, melainkan dari tangan Tuhan. Tugas negara itu hanyalah menjaganya, dan tugas kita adalah memastikannya tetap ada. Saya Ahmad Zaid Al-Bahaki, dan terima kasih.